Langsung aja kita bedah taktik pertandingan yang bener-bener bersejarah ini. Laga pembuka grup B antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina di Toronto Stadium. Jujur aja, laga ini tuh penuh banget sama drama, transisi yang super cepat, dan pastinya momen-momen taktikal yang gila banget buat dianalisis. Kalau kalian suka ngebedah struktur permainan dan ngulik data di balik apa yang kelihatan di lapangan hijau, nah kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bahas ini secara ringkas tapi tetap mendetail. Angka 1, kelihatannya sepele ya, tapi buat timnas Kanada, di balik angka 1 ini ada beban sejarah yang luar biasa berat. Ini adalah poin pertama yang akhirnya berhasil mereka amankan sepanjang sejarah ikut serta di Piala Dunia. Dan itu baru dapet setelah percobaan ke-7 loh. Poin bersejarah inilah yang bakal jadi fondasi analisis kita hari ini. Biar analisis kita rapi, kita bakal fokus ke 5 hal ini. Ada sejarah baru tuan rumah, dominasi tanpa penyelesaian akhir, efisiensi taktikal Bosnia Herzegovina, dampak instan sang super sub, dan terakhir, evaluasi dan prospek grup. Oke, mari kita mulai. Masuk ke bagian pertama, sejarah baru tuan rumah. Kita harus paham dulu nih konteks emosional dari skuad Kanada di laga ini. Hasil imbang 1-1 ini bukan cuma soal dapat 1 poin biasa di fase grup. Bayangin aja, dalam 7 pertandingan Piala Dunia yang pernah mereka mainin, Kanada selalu dalam posisi tertinggal dan bahkan kalah di 6 laga berturut-turut. Frustrasi banget pastinya kan? Jadi, hasil imbang ini tuh ibarat mutusin kutukan panjang mereka. Gak heran kalau seisi Toronto Stadium langsung lega dan meledak euforianya. Dan jujur, pencapaian ini makin kerasa impresif kalau kita lihat situasi timnya. Di bawah Jesse Marsch, yang ngukir sejarah juga sebagai pelatih asal Amerika Serikat pertama yang mimpin negara lain di Piala Dunia pria, Kanada harus main tanpa kapten sekaligus ujung tombak mereka, Alphonso Davies, karena cedera. Dapat poin krusial saat lagi krisis pemain kunci, itu nunjukin banget karakter mental skuad ini. Tapi pertanyaannya, apakah mental yang kuat ini dibarengi sama statistik yang bagus di lapangan? Nah, di bagian 2 ini kita masuk ke dominasi tanpa penyelesaian akhir. Sekarang, mari kita pakai kacamata analis, kenapa dominasi Kanada gagal berbuah 3 poin? Sebelum kita bahas datanya, sedikit penyegaran buat kalian soal expected goals atau XG. Sebagai analis, metrik ini tuh semacam senjata wajib. Singkatnya, XG ini nggak cuma ngitung, oh dia nendang berapa kali, tapi lebih ke seberapa besar sih peluang tembakan itu jadi gol. Diukur dari posisinya, sudut tembaknya, sampai tekanan dari bek lawan. Jadi ini cara paling objektif buat mengukur kualitas serangan, bukan cuma kuantitasnya aja. Kalau kita lihat output serangannya, ada kontras yang benar-benar tajam antara bikin peluang sama ngeksekusinya. Kanada itu mendominasi dari menit awal loh. Mereka ngelepasin 13 tembakan. Catet ya, ini tuh rekor tembakan terbanyak yang pernah dihadapi Bosnia Herzegovina di Piala Dunia. Tapi coba perhatiin metrik yang kedua. Dari 13 itu, cuma 4 yang benar-benar on target. Artinya apa? Ada 9 tembakan yang sia-sia gitu aja, tanpa bikin kiper Nikola Vasil harus repot-repot kerja keras. Data ini makin ngejelasin masalah klasik di lini depan Kanada. Secara statistik XG, Kanada dapat 1,25, sementara Bosnia cuma 0,98. Secara probabilitas, Kanada harusnya lebih gampang nyetak gol. Yang lebih bikin gemes lagi, data Opta nyatet Kanada buang-buang 2 peluang besar. Dominasi tinggi, peluang banyak, tapi gagal dikonversi. Ini fix banget jadi PR paling mendesak buat Jesse Marsch kalau mereka masih mau lolos dari fase grup. Lanjut ke bagian 3, efisiensi taktikal Bosnia Herzegovina. Kita juga harus ngasih kredit ke tim lawan nih. Gimana caranya Bosnia bisa menghukum tuan rumah? Kata kuncinya di sini adalah efisiensi. Bosnia bahkan pede nyadangin striker veteran mereka, si Edin Dzeko. Tapi pas mereka dapat momen dari set piece di menit ke-21, boom, dieksekusi dengan super mulus. Coba bedah skema ini. Dari tendangan bebas, Sead Kolasinac pinter banget ambil posisi di tiang dekat buat ngelakuin flick on alias sundulan pantulan. Pergerakan ini sukses nipu bek Kanada dan Jovo Lukic yang udah siap ngintai di tiang jauh, tinggal nyelesain aja dari jarak dekat. Gol internasional pertamanya Lukic dan si isi stadion Toronto langsung kicet. Skema bola mati yang benar-benar mematikan. Masuk ke babak kedua, wah ritme pertandingan langsung berubah jadi kacau tapi seru abis. Lihat nih rentetan kejadiannya. Di menit 53, Richie Larea udah nyaris banget selebrasi pas tembakannya lewat di sela kaki kiper. Tapi Kolasinac tiba-tiba muncul nyapu bola persis di garis gawang. Gak lama habis itu, Ermedin Demirovic dari Bosnia dapat ruang buat serangan balik kilat.
Untung kiper Kanada, Maxime Crepeau, cepet banget nutup ruangnya. Belum kelar deg-degannya, sundulan Tani Oluwaseyi gantian disapu dari garis gawang sama Demirovic. Transisi dari nyerang ke bertahan yang gila banget dari kedua tim. Oke, masuk ke bagian 4, dampak instan sang super sub. Disinilah satu keputusan taktik bisa ngubah jalan cerita. Kadang sepak bola tuh emang sekejam itu. Kita bandingin dua penyerang Kanada ini. Jonathan David yang biasanya jadi andalan dan terlibat di sepertiga gol Kanada di 2 turnamen besar terakhir, hari itu bener-bener lagi off form. Peluang paling emasnya malah ditembak lurus ke arah kiper. Akhirnya masuklah Cyle Larin dari bangku cadangan. Dan dampaknya gila banget. Larin sukses nyamain kedudukan cuma dalam waktu 121 detik setelah kakinya nginjak rumput lapangan. Insting predatornya bener-bener langsung nyala. Dan proses golnya ini aduh juara banget sih. Larin gak cuma diam nunggu bola jatuh dari langit. Dia aktif buka ruang, nahan bola, lalu dengan cerjiknya muter badan buat ngeco bek lawan, dan ditutup pakai tembakan roket yang bikin kiper Vasilch nggak bisa ngapa-ngapain. Berkat gol brilian ini, Larin resmi jadi pemain Kanada kedua yang nyetak gol di Piala Dunia setelah sang kapten Alphonso Davies. Sebenarnya Larin nyaris aja ngebungkus 3 poin di akhir laga loh. Pas ada kemulut bola pantul yang kayak mesin pinball di kotak penalti Bosnia, dia berhasil dapat momen buat ngelepasin tembakan terakhir. Tapi bek Bosnia Tarik Muharemovic bener-bener nunjukin mental baja. Dia secara harfiah ngelemparin badannya buat ngeblok bola krusial itu. Blok ini yang akhirnya maksain kedua tim harus puas berbagi 1 angka. Bener-bener klimaks yang intens buat laga pembuka. Terakhir di bagian 5, evaluasi dan prospek grup. Mari kita tarik kesimpulan dari hasil imbang 1-1 ini. Yah, Kanada emang udah pecah telur. Mereka dapat poin pertama bersejarah di Piala Dunia, mereka mendominasi penciptaan peluang, dan fighting spirit mereka patut diacungi jempol. Tapi realita dari analisis hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Mampukah Jesse Marsch benerin efisiensi lini depan skuadnya? Karena di turnamen sekelas Piala Dunia, main agresif dan punya angka XG tinggi itu nggak ada artinya kalau kalian nggak bisa konsisten nyetak gol. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Kanada bisa ngelewatin rintangan ini buat lolos dari fase grup? Coba kalian pikirin baik-baik sambil terus pantau taktik mereka di laga selanjutnya. Sampai jumpa di bedah taktik berikutnya.